Drama cerita rakyat Putri Kemarau. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara kita beberapa bulan? Ya, negara ini tampak begitu menyedihkan. Banyak sekali rakyat yang mengeluh karena musim kemarau. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau tahu bagaimana kalau kita menghadap raja saja agar raja yang mengalami masa kekeringan ini? Aku setuju. Ayo kita ke sana. Tidak. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut pun ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Halo, kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap raja agar bisa mengatasi masalah kekeringan ini loh. Kamu ingin ikut gak? Ya, aku ikut. Sawahku juga kering akibat musim kemarau ini. Yuk, yuk. Mereka pun berjalan bersama ke istana. Setibanya di istana, mereka segera menghadap kepada raja. Ada perihal apa Anda datang kemari? Mohon maaf Baginda, maksud kami kemari datang adalah kami ingin memohon kepada Baginda untuk menanggulangi masalah yang tengah melanda di negeri kita. Baiklah, sebenarnya saya juga sedang memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini saya sudah mengundang para peramal untuk datang ke istana dengan tujuan untuk mencari solusi atas masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu kami undur diri. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerakan Paduka yang memanggil kami kemari? Saya mengundang Anda dengan tujuan untuk membahas masalah kekeringan ini. Mohon maaf Baginda, aku tidak dapat menyelesaikan solusi kekeringan ini. Maaf atas keterbatasan kemampuanku. Lalu siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Alangkah kasihannya rakyat di negeriku. Mereka begitu menderita. Baiklah, kalian boleh kembali sekarang. Baiklah Baginda, kalau begitu aku pamit undur diri. Kemudian, peramal itu pun meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa sangat bersalah kepada rakyatku karena aku tidak dapat mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saya telah mendengar kabar tentang peramal yang amat satu ini. Peramal ini berada di desa yang jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil. Benarkah? Aku harap dia bisa memberikan solusi. Segera siapkan kereta, aku akan menuju ke desa itu. Baik Baginda. Raja pun segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu,
seluruh keluarga kerajaan pun berkumpul. Wahai anakku, ayah akan menemui seorang peramal yang jauh dari desa ini. Selama kepergian ayah, memberi kepercayaan kepadamu untuk menjaga kerajaan ini. Baiklah ayah, aku akan memakai diri kamu. Raja pun segera berangkat dan meninggalkan kerajaannya. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke gubuk kami. Mari silakan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah kunjungan sederhana. Mohon maaf ganggu waktu anda. Kiranya apa yang membuat Paduka datang kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dilanda musim kemarau. Rakyatku sedang mengalami kesulitan dan aku tidak punya cara mengatasinya. Tolong, apakah Anda mempunyai cara untuk mengatasinya? Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakan kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali, Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja pun segera menemui putrinya. Wahai anakku, aku sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempoh hari. Dia mengatakan bahwa jalan untuk masalah ini akan terjadi di mimpimu. Apakah kamu sudah memimpikan hal tersebut? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya kita serahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan saja. Benarlah perkataan putriku. Maafkan ayah, ayah sudah tahu apa yang harus ayah lakukan. Kemudian, sang putri pun tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibundanya. Putri, wahai putriku, apa yang telah terjadi di negara ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Kemudian, putri pun segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ayah! Ada apa anakku? Ayah, aku sudah mengalami mimpi tersebut. Dalam mimpi, aku menjumpai ibunda. Ibunda mengatakan bahwa segala hal yang dialami di negara ini akan berakhir jika ada seorang putri yang ingin mengorbankan dirinya dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Bila memang begitu, ayah akan membuat pengumuman kepada semua rakyat. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk putri yang rela berkorban demi kerajaan ini. Pada keesokan harinya, raja pun menepati ucapannya. Raja segera mengumpulkan rakyatnya
dan bertanya, siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah yang bersedia mengajukan diri untuk melakukan amanah ini? Mohon maaf ayah. Mungkin saya saja yang mengorbankan diriku demi kemakmuran seluruh rakyat di sini. Jangan anakku, engkau adalah salah satu keluarga yang kumiliki. Engkau juga akan menjadi penerus setelah ayah. Tidak ayah. Saya saja yang mengorbankan diri demi seluruh rakyat ini. Mungkin ini ada takdirku. Kalau begitu, besok kita akan pergi ke tepi laut. Akhirnya pun, waktu pun tiba. Putri serta rakyat sudah berada di tepi laut. Anakku, apa kau yakin dengan semua ini? Iya ayah. Tolong ikhlaskan atas kepergianku dan maafkan kesalahanku. Setelah sang putri menceburkan dirinya ke laut dan tidak terlihat lagi, raja dan rakyatnya pun kembali ke istana. Baiklah rakyatku, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di istana, tiba-tiba raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Wahai rakyatku, marilah kita kembali ke tepi laut. Soalnya ada suara yang menyuruh kita untuk ke sana. Raja dan rakyat pun kembali menuju ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan anakku. Pengawal, segera mengambil putriku. Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.